وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di pagi ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban salat berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Di antara apa yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau habis sholat subuh kadang berzikir dengan zikir yang panjang sampai matahari terbit. Di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang juga beliau bertanya kepada para sahabat tentang mimpi-mimpi mereka. Lalu kemudian beliau mentakwil mimpi para sahabat. Bertanya kepada sahabat ini apa yang dimimpikannya semalam. Lalu kemudian sahabat ini menceritakannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan takwilnya. Menyebutkan takwilnya. Untuk yang pertama yaitu berzikir jadi sehabis subuh sampai matahari terbit, ini bisa dilakukannya oleh kita. Tapi untuk yang kedua ini mentakwil mimpi, nggak bisa semua orang melakukannya. Ada ilmu khusus ya. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba mentakwil mimpi, nanti disebut dukun, peramal, dan ada ilmu khusus. Kemudian kadang-kadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat-nasihat, kepada para sahabat dengan nasihat-nasihat yang disebutkan oleh para sahabat menggetarkan hati, dengan nasihat-nasihat yang menumbuhkan semangat, menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat-nasihat yang lain. Kemudian setelah itu beliau biasanya mendatangi istri-istrinya. Karena istrinya banyak, maka beliau mengunjungi satu-satu. Dan itulah saat beliau berkomunikasi, berinteraksi, ngobrol dengan istri-istrinya. Jadi menjelang, kalau di kita mungkin sarapan pagi lah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi istrinya, bertanya kepada mereka tentang keadaan mereka, juga termasuk bertanya tentang sarapannya. Tapi ada yang menarik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang sarapan, tentang makanan yang dimiliki oleh istri mereka dengan kalimat yang sederhana. Nabi mengatakan, hal indakum min syai', atau hal indaki min syai', kamu punya sesuatu enggak? Sesuatu itu artinya apa aja, Nabi SAW tidak bertanya tentang satu jenis makanan tertentu, apakah ada makanan, apalah disebutkan, sebagaimana biasa kita kalau sarapan kan ada menu-menu tersendiri, makanan khusus biasanya yang dimakan ketika sarapan. Tapi Nabi SAW hanya bertanya, hal indaki min syai', kamu punya sesuatu enggak? Oleh para ulama dikatakan ini menunjukkan bahwa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan itu perkara yang remeh, perkara yang kecil, nggak dibesar-besarin, yang ada saja, kemudian ia memakannya. Dan ini berbanding terbalik dengan kondisi sebagian masyarakat kita, makan itu harus diada-adain, bahkan menjadikan makan itu sebagai sesuatu yang sesuatu yang diistimewakan banget lah gitu. Bahkan menunya harus begini, harus begitu, ada pembukanya, ada penutupnya, subhanallah. Kalau kita lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, bertanyanya aja cuma kalimat seperti itu. Hal min syai' atau hal indaki min syai', sesuatu. Bahkan tidak jarang di kita ini makan diagendakan, tempatnya harus tertentu. Kalau kalau tidak ada di sini maka harus ke sini. Bahkan tidak sedikit di antara kita mengunjungi tempat-tempat yang sangat jauh
hanya untuk sekedar mencicipi satu suap dua suap makanan, ya. Nah, ini harus kita evaluasi karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada kita bagaimana beliau bersikap terhadap makanan, ya. Beliau ini simple dalam bab makanan. Dan beliau disinilah kemudian berbicara dengan istri-istrinya. Beliau bercengkrama dan beliau mendengarkan keluh kesah seandainya mereka ada keluh kesah atau mendengarkan masalah-masalah mereka. Di kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan apa yang diceritakan oleh Aisyah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka mendengar istrinya bercerita, ya, ngobrol gitu dengan istrinya, termasuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh istrinya. Dan pada hal ini juga ada pelajaran, ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bahwa dengan pasangan itu harus ngobrol, ya. Jadi nggak boleh kita dengan pasangan itu hanya sekedar hidup bareng satu rumah saja, ya. Bukan hanya sekedar hidup bareng, harus lebih dari itu. Harus ada komunikasi, harus ada sambungan kasih sayang, ngobrol. Karena laki-laki itu adalah qawam bagi wanita, ya. Laki-laki itu bukan hanya memberikan nafkah saja, tetapi dia juga tempat berkeluh kesah, tempat istri menyampaikan masalah-masalahnya, ya. Qawam itu diibaratkan seperti tiang atau pondasi, ya. Lebih tepatnya tiang atau dinding. Itu makna qawam. Kalau laki-laki itu qawam di dalam rumah tangga, artinya dia adalah orang yang di samping memberikan nafkah, dia juga memberikan perhatian, dia juga mendidik, yang bertanggung jawab, dan seterusnya, ya. Maka di antara bentuk qawamnya laki-laki dalam rumah tangga, khususnya kepada pasangannya, adalah ngobrol dengan mereka, mendengarkan apa yang dikatakan, ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu terhadap istri-istrinya. Nah, diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ngobrol dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara obrolan Aisyah dia mengatakan, tadi siang saya ngobrol dengan 11 orang yang kita semua sepakat untuk menceritakan suaminya masing-masing. Yang 11 orang ini sepakat, ya, kita nyebutin tentang suami kita dan nggak boleh ada yang ditutup-tutup. Ya, entah itu suami kita ini orang yang baik atau sebaliknya, pokoknya kita cerita. Nah, gitu. Jadi Aisyah kemudian mendengarkan apa yang dikatakan oleh wanita-wanita dari istri para sahabat ini, ya. Nah, 11 orang ini masing-masing menyebutkan. Orang pertama mengatakan, qalatil ula zawji lahmu jamalin gothin ala ra'si jabalin la sahlun fayurtaqa wala samina fayuntaqalu. Istri pertama mengatakan, atau wanita pertama mengatakan, sesungguhnya suamiku adalah daging unta yang kurus yang berada di puncak gunung, yang tanahnya berlumpur dan tidak mudah untuk didaki, dan dagingnya juga tidak gemuk untuk diambil. Nah, ini perumpamaan, Pak. Kira-kira apa itu perumpamaannya? Wanita pertama bilang, suamiku seperti daging unta yang kurus yang berada di puncak gunung, yang tanahnya berlumpur dan tidak mudah untuk didaki, dan dagingnya juga tidak gemuk untuk diambil. Ulama mengatakan maksud dari perkataan si wanita ini, ya, ia memisalkan suaminya dengan daging yang kurus sedikit dagingnya, lalu daging tersebut diletakkan di atas gunung yang terjal dan sulit didaki, di mana daging unta ini berbeda dengan daging domba, ya, atau daging kambing yang lebih enak. Artinya si istri ingin menyatakan sulitnya bergaul dengan suaminya. Suaminya ini atau ia ini tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan suaminya.
karena suaminya buruk perangainya, sulit untuk didekati, sulit untuk ngobrol dengannya, ya. Dan si istri ini meskipun sudah berusaha untuk berhubungan baik dengan suaminya, ia tidak bisa meraih dan bersenang-senang dengannya. Diibaratkan seperti ia mendaki gunung yang terjal, susah gitu. Jadi memang di ungkapan wanita yang pertama ini, ia mengungkapkan tentang salah satu tipe suami yang sulit untuk diajak ngobrol oleh istrinya. Ya, ini tentu harus jadi bahan evaluasi buat kita. Jangan-jangan kondisi kita ini seperti ini di hadapan istri kita, sulit untuk diajak ngobrol, ya, sulit untuk ngobrol, nggak bisa didekati, asik dengan diri sendiri, gitu kan, asik dengan hobinya, asik dengan masalahnya, asik dengan teman-temannya, sehingga kurang perhatian dengan istri di rumah, ya. Kan ada ya yang tipe seperti ini, dia menjadikan rumahnya hanya tempat tidur dan makan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita kedua mengatakan, zawuji la abuthu khabarahu inni akhafu alla adzrahu in adzkuruhu adzkur ujarahu wa bujarahu. Kata wanita yang kedua, mengenai suamiku, aku tidak akan menceritakannya, karena jika aku berkisah tentangnya, aku khawatir aku tidak mampu untuk meninggalkannya. Jika aku menyebutkan tentangnya, maka aku akan menyebutkan urat-uratnya yang muncul di tubuhnya dan juga perutnya. Ini artinya suaminya ini punya banyak aib, punya banyak kekurangan-kekurangan, ya. Tapi saya khawatir kalau saya sebutkan aibnya satu persatu, nanti saya akan diceraikan. Tapi cukuplah dikatakan sebagai gambaran banyaknya aibnya itu seperti urat yang muncul di perutnya. Di perut kan nggak ada urat, baik nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan ada urat muncul. Tapi kata wanita ini, ya, ibaratkan seperti urat yang muncul di perutnya. Artinya begitu banyak aib dari suaminya. Tapi di sisi yang lain, istrinya ini nggak bisa apa-apa gitu. Bahkan sebaliknya, kalau dia menyebutin salah satu aib saja suaminya akan marah dan akan menceraikannya. Ya, akan menceraikannya. Ini tipe suami yang kedua, yaitu dia nggak mau menerima kritik, nggak mau menerima kekurangan didengar dari orang lain, termasuk oleh istrinya sendiri. Ya, misalnya istrinya mengatakan jangan begitu, atau itu kan nggak boleh misalnya, atau suaminya melakukan satu kesalahan, satu dosa, lalu kemudian diingatkan oleh istrinya, marah, ya, dia marah, bahkan bisa sampai menceraikannya. Ya. Ini tentu tipe yang buruk, ya. Tentu kita semua hadirin rahimakumullah tidak lepas dari aib, ya. Nggak ada di antara kita yang punya aib. Kita semua punya aib. Cuman oleh Allah Subhanahu wa taala ditutupi aib-aib kita. Sehingga nggak kelihatan gitu, ya. Sehingga aib-aib kita tidak diketahui oleh orang lain. Tapi orang terdekat kita, yaitu istri kita, tentu lebih tahu tentang aib kita, karena mereka hidup tiap hari dengan kita. Jika kemudian suatu saat mereka menyebutkan aib kita, ya, malu sih pasti gitu kan. Tetapi jangan sampai kemudian marah kepada orang yang menyebutkan aib itu. Seharusnya berintrospeksi, ya, disebutkan aib, introspeksi, lalu kemudian berusaha memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga disebutkan oleh wanita yang ketiga, ya, zawuji ashannaqu in untiq atallaq wa in askut aghallaq. Suamiku tinggi, jika aku berucap maka aku akan dicerai, dan jika aku diam maka aku akan tergantung. Ya, yang dimaksud dengan suaminya tinggi, maksudnya dia berperangai buruk, egois, mementingkan diri sendiri,
Yang penting dirinya, yang lain masa bodoh, termasuk istrinya. Ya. Ia mengetahui jika mengeluh kepada suaminya maka suami akan langsung menceraikannya. Ya. Jadi kalau istrinya ini mengeluhkan kepada suaminya tentang sikap suami yang seperti itu, maka dia marah, menceraikannya. Tapi kata wanita ini, tapi kalau saya diam, ya, dia mengatakan aghallaq, saya stres. Kalau saya diam, saya stres karena dia nggak ngerti gitu, ya. Dia nggak ngerti, tidak berusaha memahami perasaan pasangannya. Ini pun tentu sifat yang buruk, ya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, egois, berperangai buruk, dan kalau hal itu diingatkan oleh istrinya, dia menceraikannya. Tapi istrinya juga nggak tahan dengan seperti ini, ya. Sehingga dia mengatakan wa in askut aghalliq, wa in askut ughallaq, kalau aku diam aku bisa stres gitu, ya. Ini yang ketiga. Ini masih semuanya buruk, Pak. Mudah-mudahan nggak ada yang menjadi bagian dari diri kita, ya. Mudah-mudahan nggak ada yang mudah-mudahan kita bukan tipe suami dari salah satu dari tiga ini. Kemudian yang keempat, wanita yang keempat mengatakan, zauji kalaili tihama la harra wala qarra wala makhafah wala samah. Suamiku seperti malam di Tihama, tidak ada panas, tidak ada dingin, tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa bosan. Tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa bosan. Ini kira-kira saja, Pak, ya, karena belum disebutkan nih maknanya. Kira-kira tipe yang baik atau buruk, Pak? Tipe baik. Dari mana tak kita tahu, Pak? Tidak membosankan, Pak, ya. Berarti asik nih orangnya, suaminya mengasyikkan. Dikatakan oleh para ulama, ya, dia seperti malam yang tidak panas dan tidak dingin, artinya seimbang. Caranya bagus di dalam bergaul dengan istrinya, dengan sahabatnya, ya. Tidak ada ketakutan dalam pergaulannya, ini tidak melahirkan perasaan takut. Ya, kemudian wala samah dan tidak membosankan, artinya memang mengasyikkan. Nah, seperti ini. Ini tipe yang baik, yang bagus. Seperti malam yang tidak dingin, tidak panas, kemudian tidak mendatangkan rasa takut dan tidak membosankan. Ini adalah tipe yang baik, yang setiap kita tentu ingin seperti ini dan akan berusaha, ya, untuk bisa seperti ini, ya. Dan istrinya mengatakan tidak ada rasa takut dan tidak rasa bosan. Ini menunjukkan bahwa si istri menikmati kebersamaannya dengan suaminya, ya. Yang kelima mengatakan zauji in dakhala fahida wa in kharaja asida wa la yas'alu amma ahida. Suamiku jika masuk rumah seperti macan dan jika keluar seperti singa, dan tidak bertanya apa yang telah diperbuatnya, yang didapatinya. Seperti singa, Pak, masuk rumah kokorowot gitu ke pintu, pulangnya kegauran gitu. seperti singa, ya. Apa maknanya? Ulama menyebutkan ada dua makna dari perumpamaan ini. Yang pertama positif, yang kedua buruk, negatif. Yang pertama, si wanita menceritakan pujian kepada suaminya, bahwa ia seperti macan, ya. Seperti macan. Kita tahu macan ini adalah binatang yang kuat, binatang yang bisa melindungi dirinya, kan gitu, ya. Kemudian ia pandai mencari mangsa, pandai mencari makanan. Ini seperti laki-laki yang kuat, laki-laki yang bisa dibanggakan, dan dia pulang ke rumah dengan membawa sesuatu yang dibutuhkan oleh istrinya. Membawa makanan yang disukai oleh istrinya,
membawa pakaian atau membawa apa-apa yang menjadi kebutuhan istrinya. Ya, membanggakan. Lalu kemudian ia keluar rumah seperti singa. Dia berwibawa gitu. Ya, di antara sebab kewibawaannya, dia tidak banyak mempertanyakan hal-hal yang remeh-temeh di rumah. Ya, hal-hal yang remeh-temeh di rumah, dan tidak bertanya apa yang telah diperbuat oleh istrinya dari pekerjaan yang kecil-kecil itu. Jadi artinya tidak semua hal di rumah itu harus dikomentari, Pak, apa yang dilakukan oleh istri itu. Ya. Tidak semua hal itu harus diperhatikan. Hal yang kecil tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita komentari, kita marahi istri kita. Nah, ini kebalikan dari apa yang disebutkan oleh para ulama dari makna ucapan wanita yang kelima ini. Ini seperti harimau, seperti singa, ya. Tidak mengomentari apa yang terjadi di rumah, ada cacat atau tidak, pokoknya bukan hal-hal yang prinsip, ya dianggap baik-baik sajalah, gitu kan. Nah, kemudian makna yang kedua ini makna sebaliknya, kurang baik. Ya, mungkin saja si wanita itu memberi makna celaan ya dengan ungkapannya ini. Artinya dia mensifati suaminya ketika masuk ke dalam rumah seperti macan, bersikap kasar, tidak ada muqaddimah, tidak ada pemanasan kalau dia mau berjima, ya, berperangai buruk, menyiksa, memukul, banyak bertanya, ya, kemudian menyalah-nyalahkan dan seterusnya. Dan apabila ia keluar rumah, istrinya dalam keadaan sakit, ya, tidak ada perhatian, ya, si suami tidak perhatian kepada istrinya, tidak ada perhatian kepada anak-anaknya. Nah, gitu. Jadi bisa diambil makna positif, bisa diambil makna sebaliknya. Ya. Ini seperti singa dan macan. Kita seperti apa, Pak? Masuk ke rumah itu seperti apa? Lalu wanita yang keenam mengatakan, zauji, suamiku, in akala laffa wa in syariba istaffa wa in taja'a ataffa wa la yurijul kaffa liya'lam al-batha. Suamiku jika makan maka banyak menunya dan tidak ada sisanya. Jika minum maka tidak ada tersisa. Jika berbaring maka dia tidur sendiri sambil berselimutan dan tidak mengulurkan tangannya untuk mengetahui kondisiku yang sedih. Nah, ini tipe berikutnya. Suami yang kalau makan itu royal, harus serba ada, harus ada ini. Nggak cukup dengan yang sedikit. Kalau sedikit maka ditanya, mana ininya, mana itunya. Ya, kalau kata istrinya nggak ada, beli dulu. Ya, beli dulu. Kemudian disuguhkan, habis, dan dia sama sekali tidak perhatian istrinya udah makan atau belum. Diberikan kepadanya minuman, habis juga, tanpa mempertanyakan atau tanpa bertanya kepada istrinya apakah dia sudah makan dan minum atau belum. Nah, gitu. Kemudian dia tidur sendirian, ya, berselimutan setelah itu, dan tidak mau tahu tentang kondisi istrinya. Bahkan dia tidak mengulurkan tangannya kepada istrinya. Ada yang seperti ini, Pak? Ya. Makanannya royal, kemudian makannya banyak, bahasa sudah nyerwog, Pak, ya. Makan nyerwog, kemudian dia memikirkan diri sendiri, ya. Tidur juga serasa masih bujang gitu. Ya, dia tidak mengulurkan tangannya kepada istrinya dan tidak tahu dengan kondisi istrinya yang sedih. Ya. Karena memang para wanita itu ketika mereka tidak diberikan perhatian di tempat tidurnya, mereka bersedih. Maka para ulama mengatakan intinya ia menyipati suaminya dengan banyak makan dan minum dan sedikit berjima, ya, sedikit berhubungan intim, dan ini menunjukkan celaan. Tipe yang keenam, tipe yang ketujuh,
Zawji goyaya au ayaya tabaqa kullu da'in lahu da'un syajjaki au fallaki au jama'a kulla laki. Suamiku bodoh yang tidak pandai berjima, semua penyakit atau aib dia miliki. Dia melukai kepalamu, melukai badanmu, atau mengumpulkan seluruhnya untukmu. Waliyahudzubillah. Ini laki-laki seperti ini. Tapi memang ada emang. Ya. Yang pertama bodoh, artinya memang tidak bisa diajak ngobrol, tidak bisa diajak berdialog, tidak bisa diajak bermusyawarah. Gitu. Yang kedua, tidak pandai berjima, tidak mengetahui kebutuhan ya psikologis istrinya, ya tidak mengetahui kebutuhan rohani dari istrinya. Kemudian dia memiliki banyak aib dan kemudian ia melukai kepalamu, maksudnya ucapannya, perbuatanmu akan membuat kamu ini susah hidupnya, pikiranmu akan susah, stres, melukai badanmu, dan dia juga kasar, memukul, mengumpulkan seluruhnya untukmu. Artinya berbagai macam celaan, pukulan ya didatangkan oleh suami jenis seperti ini. Dan naudzubillah kalau kita masuk ke kategori suami yang seperti ini, naudzubillah ya. Ini adalah nerakanya istri ya. Nerakanya istri. Kedelapan, zawji al-masu arnab warrihu rihu zarnab. Suamiku sentuhannya seperti sentuhan kelinci dan baunya seperti bau zarnab. Zarnab ini tumbuhan yang memiliki harum-haruman. Nah, ini tipe laki-laki yang sebaliknya, Pak. Dia tipe laki-laki yang lembut. Dikatakan oleh wanita ini kalau nyentuh itu seperti nyentuhnya arnab, seperti sentuhannya kelinci, lembut gitu. Ya, tidak kasar. Kemudian baunya seperti baunya tumbuhan yang harum, ya. Bersikap lemah lembut kepada istri. Yang ke-9, zawji rafi'ul imad, tawilul najad, azimur ramad, qaribul bait minan nad. Suamiku tinggi tiang rumahnya, panjang sarung pedangnya, banyak abunya, dan rumahnya dekat dengan bangsal pertemuan. Ini artinya bahwa suaminya itu orang terpandang. Suaminya orang yang diistimewakan oleh orang lain, banyak tamunya, dan dia banyak mengeluarkan pedangnya untuk menyembelih binatang ternak untuk menjamu tamu-tamunya. Intinya dia ini orang yang mulia, orang yang dijadikan tempat bertanya, tempat bermusyawarah, dan dia dermawan serta memiliki akhlak yang baik kepada sesama. Ya. Ke-10, dua lagi. Ke-10, zawji malikun wa maliki khairi min dzalika lahu iblun kathirat al-mubarak qalilatil masarih wa idza sami'na sawtal muzhiri ayqanna annahunna hawaliki. Suamiku namanya adalah Malik. Dan siapakah gerangan si Malik? Malik adalah lebih baik dari pujian yang disebutkan tentangnya. Ia memiliki unta yang banyak kandangnya, banyak kandangnya dan sedikit tempat gembalanya. Dan jika unta-unta tersebut mendengar kayu dari tukang jagal, maka unta-unta tersebut yakin bahwa mereka akan disembelih. Maksudnya suaminya memiliki unta sebagai persiapan untuk menyambut tamu. Suaminya ini memiliki akhlak yang mulia, dermawan, ya, suka menjamu tamu. Ia memuliakan tamu dengan pemuliaan yang luar biasa. Kemudian terakhir, wanita yang terakhir mengatakan, zawji ya Abu Zar'in, fama Abu Zar'in anasa min huliyin udunayya wa mala'u min syahmi udaddi wa bajjahani fabajahtu ila nafsi.
suamiku adalah Abu Dzar. Siapa gerangan Abu Dzar? Dialah yang telah memberatkan telingaku dengan perhiasan dan telah memenuhi lemak di atas tanganku dan menyenangkanku, maka aku pun gembira. Nah, ini tipe suami yang baik. Maksudnya adalah Abu Dzar memberikan perhiasan yang banyak, memperhatikan istrinya, menjadikan tubuhnya menjadi padat, ya. Padat? Maksudnya montok gitu ya. Karena jika lengan atasnya padat, maka tandanya tubuhnya juga padat. Hal ini menjadikannya gembira. Ini merupakan sifat suami yang baik. Ya. Hadirin rahimakumullah, inilah beberapa tipe suami yang disebutkan oleh teman-temannya Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang kemudian diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini termasuk tipe suami yang baik, ya, dari 11 tipe yang tadi, karena orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, kan gitu. Orang yang mulia adalah orang yang paling bisa memuliakan istrinya, ya. Nabi SAW adalah orang yang paling mulia dan beliau juga adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.